Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah sebuah kejadian mengenai perundungan di sebuah SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang menimpa seorang remaja pria berusia 14 tahun berinisial FF. Kenapa ini aku mau membahasnya? Karena jujur aku pun memiliki pengalaman yang seperti ini pun dulu, zaman SMP dan juga SMA. Aku di Lampung dulu, itu tiap hari kalau mau ke sekolah rasanya itu kayak perang. Karena istilahnya kita sebut adalah ditegek. Dulu itu kita dimintain uang, ditempeleng, ditendang, dikeroyok, diludahin. Itu adalah hal yang biasa, yang sering tidak cuma aku dapatkan, tapi juga banyak teman-temanku pada saat sekolah di Lampung dulu, di SMP dan juga SMA, itu luar biasa parah banget. Mungkin karena aku sudah meninggalkan Indonesia cukup lama, aku pikir kejadian seperti ini sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, ini pun masih terjadi dan ini aku yakin bukan cuman kejadian yang pertama kali. Ini perundungan ini kalau kita lihat dari sejak kronologinya teman-teman, ini kan viralnya di internet ya. Kemudian setelah viral, kemudian banyaklah masyarakat yang melaporkan ini ke kepolisian setempat. Yang merekam siapa dari kejadian ini? Yang merekam adalah dari para pelaku sendiri. Yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ada 2 orang. Pertama inisialnya WS 15 tahun dan kedua adalah MK 15 tahun. Dan ketiga saksi juga diperiksa dan keduanya katanya sudah diamankan. Tapi aku nggak yakin ya dengan undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Jangankan kasus yang dalam tanda kutip cuma perundungan seperti ini. Masih banyak masyarakat di Indonesia menilai hal seperti ini adalah hal yang biasa. Mereka kan anak-anak remaja, jadi nggak masalah gitu. Kalian juga masih ingat waktu kejadian di Jambi ada seorang pelaku yang di bawah umur juga melakukan perkausan dan tidak bisa ditahan, nggak bisa dipenjara. Karena apa? Karena ada undang-undang perlindungan anak. Nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Tetapi ini kenapa dilakukan pengamanan? Pengamanan itu bukan karena perilakunya mereka kalau aku melihat. Ini adalah karena warga itu geram sama kedua orang pelaku ini. Banyak warga itu berbondong-bondong mendatangi rumah para pelaku dan diamankannya itu bukan karena perbuatan mereka melakukan hal seperti itu, tetapi mereka diamankan dari amukan massa. Itu menurut aku yang harus kita pahami kenapa kok polisi mengamankan kedua pelaku, bukan karena mereka kelakuan yang buruk seperti itu, bukan, tapi karena diamankan dari amukan massa. Itu yang aku tangkap. Itu menurut opiniku teman-teman. Oke, aku akan coba tunjukkan dulu videonya. Kalian hanya akan mendengarkan suaranya aja ya, karena di YouTube nggak boleh aku tunjukkan seperti itu. Tapi kalau kalian mau, aku bisa tunjukkan nanti di Instagramku di Anjas Asmara. Kalau kalian mau aku tunjukkannya di Instagramku, ya kalian bisa komen aja di video ini. Nanti aku posting di Instastory di Instagramku. Oke, ini adalah kondisinya aku gambarkan. Ada berapa orang di sini? Ada berapa remaja pakai seragam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6. Ada sekitar 6. Oh, 7. Kiri kena aing. Si pelaku utama ini, dia lagi memeluk si korban ya. Dipeluk gini, kemudian kasih nomor gitu. Sembari ada yang nyubit, nempeleng, nonjok, dan sebagainya. You name it, itu dilakukan oleh sejumlah orang. Nempeleng. Udah gitu dicengkeweng. Astaga. Wah. Oh, dia. Ayo mas. Digeret. Aduh. Kepalanya dihajar. Misakun aing, gelut yang aing kabehan. Aku anjing. Dulu dua tengan. Kena ujung ieu mah, aing langsung. Aduh. Oke, makanya nggak heran dari kakak korban ini bilang bahwa korban ini sekarang mengalami sakit di telinganya karena ditonjok. Aku lihat di sini tonjok, perutnya juga sakit, terus dadanya juga sakit, ada luka di pipinya karena wajar itu adalah area-area yang dilakukan. Terus pandung muka.
Waduh. Ini bukan manusia banget ini nih. Belagu banget ini. Waduh. Oke. Ini videonya sekitar 4 menit teman-teman. Gila ya. Dan yang ngerekam ini adalah kelompoknya mereka untuk bangga gitu. Motifnya apa sih sebenarnya kenapa mereka melakukan seperti ini? Jadi pelaku ini nggak terima. Katanya si korban FF ini ngaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa atau BASIS. Ini adalah geng yang mereka bentuk sendiri. Dan si pelaku ini adalah sebagai ketua gengnya. Dan yang paling aku juga gak habis pikir ya, pelaku ini adalah dikategorikan sebagai siswa yang berprestasi. Dia pernah menang lomba tilawah begitu, terus juga pernah menang pencak silat. Tapi gini ya, ini menurut aku gak bisa dibiarkan begitu aja. Pertama begini, bukan berarti anak zaman sekarang itu kan generasi strawberry. Generasi strawberry itu maksudnya strawberry itu cuma terlihat indah, manis, menarik di luarnya. Tetapi kalau terkena panas dikit, tergencet, terkena timpa ini dan itu, gampang sekali rusak. Itu adalah generasi strawberry. Tetapi kalau untuk kejadian seperti ini, tolong dong untuk orang tua dan juga warga atau bahkan teman-teman ya, harusnya anak-anak zaman sekarang juga lebih aware mengenai isu seperti ini. Ini bukan lagi mengenai kamu tidak kuat, bukan lagi kamu tuh orang lemah, tapi kamu adalah di bawah dari orang sedang ditindas ini. Jadi menurut aku undang-undang perlindungan anak harus segera ada perbaikan, harus ada segera revisi. Maksudnya anak zaman dulu, usia 15 tahun zaman sekarang sama 15 tahun zaman dulu tuh jelas berbeda. Alasannya apa? Zaman dulu 15 tahun kita itu mainannya apa sih? Paling juga kenakalan-kenakalan pada umumnya remaja ngapain? Nyolong mangga mungkin, atau hal-hal yang seperti itu remeh-temeh. Tapi kalau anak zaman sekarang usia 15 tahun bisa melakukan menghabisi orang, memperkaos, kemudian perundungan seperti ini. Jadi udah beda gitu. Jadi menurut aku ya untuk undang-undang perlindungan anak itu harus segera diperbaiki, dilihat dengan konteksnya seperti apa. Harus ada kontekstual. Dan ancaman undang-undang perlindungan anak untuk kedua tersangka ini menurut aku sangat rendah teman-teman. Itu hanya 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 70 juta rupiah. Kalian bisa bayangkan mental dari FF ini yang usia 14 tahun, dia dibegitukan, videonya disebar, ada jejak digital, itu mentalnya hancur. Kalau luka fisik, kayak luka misalnya di wajahnya, atau di telinganya, atau di bagian tubuh yang lain, dalam hitungan minggu, itu semua akan kelar, akan bisa hilang. Tapi kalau luka batin, itu bagaimana coba? Dan untuk orang tua dari pelaku ini, jangan pernah mengatasnamakan, ya wajar namanya juga anak-anak, biarin aja itu kan kenakalan remaja. Enggak, aku melihat dari pengalaman aku pribadi teman-teman, seperti aku bilang di awal tadi, aku itu sering banget dirundung, zaman SMP, SMA, SD pun juga sama, karena dengan berbagai macam latar belakangku, aku berasal dari keluarga miskin, aku dulu jualan gorengan, sering diejek, bahkan yang mengejek itu yang merundung bukan cuma dari teman-teman, tapi juga sejumlah guru pun juga melakukan hal yang demikian karena berada di level ekonomi terbawah, jadi gampang banget untuk menjadi objek ya. Kalian tahu, aku lihat beberapa orang-orang yang dulu merundung aku itu, I'm so sorry, tidak bermaksud merendahkan profesi mereka. Aku pernah ada kejadian, pernah diludahin di SMA aku ya, diludahin gitu cuy gitu, karena mereka gerombolan rame, ya aku cuma diem aja. Bahkan pernah ditampar tempeleng di depan kelas 2 kali sama teman SMA. Ya aku diem aja karena mereka gerombolan banyak sekali. Tapi kalian tahu pada saat aku kembali ke Indonesia beberapa waktu lalu, mohon maaf aku tidak bermaksud merendahkan profesi mereka. Aku tanya sama mereka ketemu pada saat aku lagi nyetir, kemudian ada yang prit. Kalian tahu apa? Salah satunya menjadi tukang parkir di pasar tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga aku temui ya, ini orang yang dulu juga sombongnya naudzubillah min dzalik, suka nempelin, suka ngeludahin, nonjok dan sebagainya. Dia sebagai, I'm so sorry, tidak bermaksud merendahkan ya.
dia juga menjadi tukang parkir dan juga porter pada saat aku di bandara. Aku tidak mengatakan profesi itu tidak baik, tetapi itu adalah profesi mereka yang menurut aku menjadi pelajaran ya. Maksudnya gini, aku tidak mau ini ditulis ya menjadi hal yang buruk. Mau profesi apapun kamu itu fine-fine aja. Tetapi gini, gara-gara waktu mudanya teman-temanku yang termasuk perundung tadi, dia punya prestasi bagus sebenarnya zaman SMP, SMA mereka tuh punya prestasi bagus. Tetapi sayang karena terlalu dimanja, melakukan kegiatan buruk A, B, C, dan D, dimaklumi nggak apa-apa, namanya juga anak-anak sih. Harusnya mereka tuh bisa lebih dari itu gitu. Dengan kemampuan yang mereka miliki, harusnya bisa lebih dari itu. Untuk pelaku WS dan juga MK, kalau sekarang kamu kan ditahan nih, dan kamu ngerasa dunia ini nggak adil mungkin sudut pandang mereka. Percayalah, mungkin sekarang ini adalah pil pahit. Kamu menjadi viral, kamu dihukum. Tapi percayalah ini adalah obat untuk menyembuhkan kamu. Sekarang kamu ngerasa sedih, kamu mungkin di penjara, ditahan. Tapi percayalah, 2 tahun, 3 tahun akan datang, kamu akan mengucapkan terima kasih dalam tanda kutip. Mungkin hukuman ini akan menyelamatkan kamu dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Belum jaminan loh, mentang-mentang si pelaku ini dikategorikan sebagai siswa yang berprestasi, menang ini, menang itu, otomatis kehidupan kamu ke depannya akan jauh lebih baik. Nggak seperti itu dunia ini bekerja. Kalian lihat aja yang sudah dewasa ya, teman-teman kalian yang dulu selalu diagung-agungkan sama gurunya. Wah, ini siswa hebat, siswa berprestasi, juara A, B, C, dan D. Apakah mereka sudah pasti jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang dikategorikan sebagai siswa yang nggak berhasil pada saat sekolahnya? Nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa perundungan ini tidak bisa dibiarkan begitu aja. Mungkin aku termasuk orang yang menjadi korban tersebut, bisa berhasil lah melewati masa-masa gelap dalam hidupku. Tetapi bagaimana dengan teman-temanku di luar sana? Ada banyak dari mereka tuh yang melakukan hal-hal negatif untuk sebagai compensate dari apa yang mereka alami. Jadi harusnya dari masyarakat, keluarga, dan juga orang sekitar benar-benar mengambil pelajaran dari kasus ini agar tidak terjadi di berikutnya lagi, teman-teman. Oke, I'm so sorry, aku sedikit sentimental dan juga emosional melihat kasus ini karena memang aku pikir udah nggak ada lagi di Indonesia seperti ini, tetapi ternyata masih banyak sekali. Dan buat teman-teman ya, atau adik-adik atau siapapun yang menonton video ini, kalau kalian melihat orang dirundung, kalian jangan diem aja. Kalau kalian cuma diem aja, kita nih ya, sebagai aku, mantan yang pernah menjadi korban perundungan, kita tuh ngerasa bahwa kalian tuh juga sama merundung kita. Dan kalau kita lihat, aku lihat tadi dari video tadi, harusnya menjadi tersangka nggak cuma 2 orang, Pak Polisi. Harusnya lebih dari 4 orang yang jadi tersangka. Karena mereka pun berkontribusi dalam perundungan tersebut. Ada yang merekam, ada yang megangin nomor buat melakukan kekerasan tersebut. Kalau cuma 2 jadi tersangka, aku heran. Video ini lantas ada 6 atau 7 siswa lainnya, apa kabar? Mereka juga ada peranannya di situ. Harusnya mereka pun juga mendapatkan hukuman paling tidak sebagai efek jera agar mereka ya nggak begitu lagi di kedepannya. Thank you sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.